kapan BGN mematuhi instruksi Presiden untuk mengubah strategi pemberian MBG kepada orang-orang di daerah 3T, daerah-daerah kantong kemiskinan ekstrem, kemudian kepada ibu hamil. Hanya itu. Yang lain saya kira tidak perlu. Nah, kalau itu terjadi, berapa ratus triliun uang APBN yang bisa kita hemat? Bisa untuk mensubsidi energi, subsidi ke sekolah, memberikan beasiswa kepada murid-murid, menambah gaji guru, itu jauh lebih penting dan lebih mempunyai efek jangka panjang terhadap peningkatan sumber daya manusia kita daripada diobral dan diambil keuntungannya oleh para volunteer, pengusaha catering, dan para pengelola Badan Gizi Nasional yang menurut saya tidak kompeten di bidangnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, saya kali ini masih menyoroti tentang kiprah dari Badan Gizi Nasional yang diberikan tugas yang sangat-sangat mulia dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola MBG, makan bergizi gotong royong. Nah, sudah setahun lebih 7 bulan MBG berkiprah, tapi harus kita akui tata kelolanya masih amburadul. Keracunan sudah mencapai lebih dari 33.000 orang di seluruh pelosok Indonesia dan masih akan berlanjut karena sistemnya pakai SWPG, dan SWPG pun di berbagai tempat tidak langsung di bawah kontrol BGN, tapi ada yayasan, ada lagi calo-calo, maklar-maklar, dan itu terjadi. Dan ini sudah mendapatkan masukan banyak. Saya selalu mengatakan bahwa BGN ini salah kelola dari awal. Kalau menurut saya, seperti di negara lain, seperti Cina, contohnya yang sangat sukses, yang diberdayakan adalah kantin sekolah. Dana transfer langsung masuk ke pusat, ke sekolah, disalurkan ke kantin, diawasi, dikelola bersama kantin dengan PUMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, diawasi guru dan kepala sekolah, ada supervisi dari puskesmas setempat, ahli gizinya, itu jauh lebih efektif, tidak ada kebocoran, dan UMKM di sekitar sekolah akan hidup. Tapi saran saya tidak dengar. Karena mungkin ya model sekarang ini itu yang menerima manfaat, keuntungannya gila-gilaan itu pengusaha-pengusaha catering itu. Dari 15.000 saja, 5.000 secara kotor diambil keuntungan oleh pengelola SWPG. 5.000 kali 3.000 per dapur sudah 15 juta per hari. Per minggu 5 hari. Per bulan berapa? Per tahun berapa? Jadi memang pemborosannya gila-gilaan. Ditambah BGN juga ugal-ugalan melakukan pemborosan dana dari APBN. Saya cukup bahagia Presiden Prabowo konon telah menginstruksikan kepada BGN untuk merubah strategi. Strateginya diubah dari bicara kuantitas atau jumlah menjadi bicara kualitas. Dan harus selektif untuk daerah 3T, kemudian daerah-daerah yang ada kantong-kantong kemiskinan ekstrem, ibu hamil, itu jauh lebih efektif. Nah, sampai sekarang
implementasi dari instruksi presiden itu kelihatannya belum jalan. Mengapa belum jalan? BGN dengan dalih macam pasti mempunyai alasan yang pembenaran, karena mungkin orang yang menerima kenikmatan selama setahun setengah lebih ini dari uang rakyat, yaitu para pengusaha-pengusaha catering, juga keberatan dengan cara seperti itu. Mungkin ya, mungkin terlanjur mereka membuat dapur, investasinya sekian miliar dan sebagainya. Ini menjadi pokok masalah. Nah, yang kita sorot akhir-akhir ini adalah belanja dari Badan Gizi Nasional yang menurut saya tidak masuk akal, memperkosa akal sehat kita, dan terkesan ugal-ugalan. Mengapa saya katakan begitu? Di tengah kondisi ekonomi kita yang sangat sulit, defisit APBN sudah mencapai 240 lebih triliun, kemudian Presiden Prabowo melakukan efisiensi besar-besaran, tapi BGN yang mendapatkan dana yang luar biasa melakukan belanja yang aneh-aneh. Apa saja belanjanya yang menurut kita, akal sehat kita itu tidak masuk akal? Di antaranya, ini saya sampaikan pemborosan belanja dari Badan Gizi Nasional. Menurut catatan saya, ada 10 item yang menurut saya tidak masuk akal, merusak common sense kita sebagai manusia waras. Yang pertama, anggaran sewa jasa I.O. mencapai 113 miliar. Pengadaan motor listrik sekitar 1,2 triliun rupiah. Yang ketiga, pengadaan kaos kaki 6,9 miliar. 4, pengadaan semir dan sikat sepatu 1,5 miliar. Kemudian 5, pengadaan kaos dalam mencapai 4,5 miliar. 6, pengadaan ikat pinggang sekitar 5 miliar. 7, pengadaan handuk mendekati 3,7 miliar. 8, pengadaan alat dapur mencapai 245,81 miliar. 9, pengadaan IT itu mencapai 1,2 triliun rupiah. Yang terakhir, sewa lisensi Zoom meeting itu mencapai 5,7 miliar. Nah, bayangkan, untuk apa BGN harus membeli sikat sepatu, ikat pinggang, handuk? Bukankah para pengusaha SPPG itu sudah menikmati manfaat yang luar biasa, sehari 15 juta. Jadi untuk apa disubsidi lagi? Aneh bin ajaib. Nah, yang mengherankan saya, DPR terlalu lunak. Dan ini mengkonfirmasi tidak ada check and balances di Republik ini. Saya tidak tahu kenapa. Sekarang yang berbunyi baru KPK, itu pun sedang menyorot, tapi belum ada langkah aksi nyata. BPK, BPKP, Kejaksaan, kepolisian, diam saja. Kita bingung, apakah karena MBG ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo sehingga institusi aparat penegak hukum dan institusi auditor enggan atau takut menjamah, tapi yang terjadi adalah duit kita dihambur-hamburkan begitu. Kita sedang menghadapi krisis energi, harga LPG naik tajam. Harga gula pun naik karena plastiknya kosong. Belum harga-harga yang lain. Harga BBM non subsidi sudah naik, sangat signifikan. Bahan pertanyaan saya kepada BGN itu apa? Beli handuk, beli sikat sepatu, beli semir, terus harus
menyewa Zoom meeting 5,7 miliar. Buat apa ya? Ini yang membuat kita geleng-geleng kepala. Nah, kalau tata kelolanya seperti ini, karena mungkin dia mendapatkan dana yang sangat besar, 335 triliun, konon begitu. Nah, yang perlu kita pertanyakan adalah kepada Menteri Keuangan. Apakah Menteri Keuangan tidak mengkurasi anggaran-anggaran dari BGN itu? Untuk apa pembelian alat dapur? Lalu konsepnya kan berubah. Katanya ini adalah untuk mensuplai dapur-dapur yang didirikan melalui APBN. Untuk apa APBN harus membangun dapur lagi? Bukannya selama ini sudah ada para pengusaha-pengusaha catering itu yang mendapatkan untung besar. Apakah jatah untuk TNI, Polri yang konon mencapai 1.000 atau mungkin ormas keagamaan juga dapat jatah sekian ratus atau sekian ribu, itu pengadaannya harus disuplai oleh negara? Ini nggak masuk akal. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Tata kelolanya buruk, komunikasinya buruk, terkesan hanya defensif. Jadi menurut saya, apakah tidak pada waktunya ya Presiden Prabowo untuk mengevaluasi posisi dari kepala BGN ini? Kepala BGN jelas tidak dalam kompetensi sesuai dengan ilmunya dalam mengelola makan bergizi ini. Dia ahli serangga kalau tidak salah. Dari Institut Pertanian Bogor, mungkin jurusan HPT. HPT itu Hama Penyakit Tanaman, Fakultas Pertanian dari IPB. Mungkin ya. Karena beliau dikatakan ahli serangga. Kalau menilik kapan dia lulus, masuknya IPB kapan, dia 2 tahun di bawah saya. Dia angkatan 26, berarti sekitar masuk tahun 1985, kalau tidak salah begitu. Nah, lepas daripada dia adik alma mater saya, adik alumni saya, tapi saya harus objektif. Ini tidak ada penyerangan secara pribadi, tapi bagi saya yang saya sampaikan ini adalah untuk menjaga Indonesia, untuk merawat Indonesia dan mendukung program prioritas Prabowo. Apakah tidak selayaknya BGN ini ditata ulang, dipimpin oleh orang baru yang kompeten? Bukan orang yang sekedar ditunjuk, yang tidak kompeten dan terbukti. Kalau di awal sebelum bekerja saya mengatakan Dadan Hindayana adalah tidak kompeten, saya salah. Tapi 1,5 tahun ini sudah membuktikan bahwa dia tidak kompeten. Terlalu banyak belanja-belanja yang aneh-aneh, dana APBN yang notabene itu dari pajak rakyat, dari hutang, dari pendapatan dari sumber daya alam atau macam-macam, itu dihambur-hamburkan dengan ugal-ugalan dengan BGN tanpa ada kontrol dari siapapun. Kalau hal-hal ini tidak diramaikan oleh publik, KPK juga tidak akan bergerak, DPR juga tidak akan bergerak. Sampai kapan kita membiarkan BGN ugal-ugalan menghambur-hamburkan dana negara? Ini yang kita tunggu. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan, kapan BGN mematuhi instruksi Presiden untuk mengubah strategi pemberian MBG kepada orang-orang di daerah 3T, daerah-daerah kantong kemiskinan ekstrem, kemudian kepada ibu hamil. Hanya itu. Yang lain saya kira tidak perlu. Nah, kalau itu terjadi, berapa ratus triliun uang APBN yang bisa kita hemat? Bisa untuk mensubsidi energi, subsidi ke sekolah, memberikan beasiswa kepada murid-murid, menambah gaji guru, itu jauh lebih penting dan lebih mempunyai efek jangka panjang
terhadap peningkatan sumber daya manusia kita daripada diobral dan diambil keuntungannya oleh para volunteer, pengusaha catering, dan para pengelola Badan Gizi Nasional yang menurut saya tidak kompeten di bidangnya. Ini kritik keras saya agar Presiden mendengar dan mengevaluasi dan harus diberikan catatan. Bukan saya tidak setuju dengan program MBG, tapi saya setuju dengan MBG dengan catatan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Untuk daerah 3T, daerah-daerah dengan kemiskinan ekstrim, untuk ibu hamil, itu saya setuju. Kalau perlu, per menunya bukan 10.000, ditingkatkan agar gizinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, agar stunting bisa kita jaga. Tapi kuantitasnya pasti akan lebih kecil. Dan tentu saja secara keseluruhan kebutuhan dananya juga akan jauh menurun. Yang kedua, harus saya ingatkan kapan implementasi program itu dilakukan dengan baik, dan Pak Prabowo harus benar-benar mengerti bahwa ada yang salah dalam tata kelola makan bergizi gratis ini. Ini bukan sekedar program yang indah dan populis, tapi sudah dimaknai hanya sebagai proyek untuk mengambil keuntungan beberapa oknum pengusaha catering dan oknum-oknum pengelola BGN. Itu kritik saya berharap MBG tetap dilakukan, makan bergizi gotong royong ini dengan cara tata kelola yang lebih baik dan efek manfaat yang jauh lebih besar. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Selamat akhir pekan, salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Sampai jumpa.